Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fatni Erlina SHIMH selaku dosen mata kuliah Hukum Administrasi Negara, dan yang saya banggakan teman-teman dari kelas SB. Adapun topik yang akan kita bahas pada diskusi kali ini yaitu penegakan hukum administrasi negara terhadap limbah industri farmasi. Saya Fatma Fianda Aulia selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Mbak Syifa Amalia, kemudian ada Mas Muhammad Lupi. Baiklah, kita akan masuk pada materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Syifa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya Syifa Amalia Arifianti dengan NIM belakang 1053 sebagai presentator pertama akan menjelaskan mengenai pengertian limbah industri farmasi. Limbah ini merupakan salah satu jenis limbah yang harus dikelola dengan baik sebelum dibuang ke lingkungan. Limbah ini mengandung senyawa berbahaya seperti fenol, metifenol, dan asefenon yang harus dipantau kadar senyawanya secara berkala. Oleh karena itu, limbah ini mengandung logam berat seperti timbal yang dapat mencemari lingkungan dan berdampak buruk bagi kesehatan. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum terkait limbah industri farmasi ini. Berikut beberapa kebijakan pemerintah dalam pengelolaan limbah industri farmasi. Yang pertama, menerapkan peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan limbah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, memberikan izin pengelolaan limbah B3 kepada perusahaan farmasi yang memenuhi persyaratan. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan limbah B3 oleh perusahaan farmasi. Yang keempat, menindak tegas perusahaan farmasi yang melanggar peraturan dan undang-undang terkait pengelolaan limbah B3. Yang kelima, mendorong pengembangan teknologi pengelolaan limbah yang murah, mudah pengoperasiannya, serta harganya terjangkau, khususnya untuk industri kecil farmasi dan rumah sakit dengan kapasitas kecil sampai dengan sedang. Yang keenam, meningkatkan kepedulian masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui sosialisasi dan edukasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih Mbak Syifa atas penyampaian materinya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Lubi. Kepadanya saya persilahkan. Sanksi pelanggaran pengelolaan limbah B3. Bicara tentang pengelolaannya yang berlandaskan hukum baik undang-undang dan peraturan pemerintah, ada pula sanksi yang mengikat bagi pihak-pihak yang tidak mengindahkan pengelolaan limbah. Adapun sanksi-sanksi yang dikenakan telah tercantum baik dari Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Seperti apa kiranya sanksi yang diberikan untuk pihak pelanggar pengelolaan limbah B3? Berikut ini adalah sejumlah daftar tingkatan sanksi tersebut. Sanksi teguran. Yang pertama, sanksi teguran. Tingkatan pertama dari sanksi pemerintah untuk para pelanggar diawali dengan sanksi teguran dari pemerintah kepada individu atau perusahaan pelanggar pengelolaan limbah B3 tersebut berbentuk lisan dan disampaikan secara langsung dari perwakilan pemerintah kepada pihak pelanggar. Sanksi peringatan jika pelanggar tidak mengindahkan sanksi teguran sebelumnya. Sanksi akan berlanjut ke tingkatan sanksi peringatan. Pada tingkatan ini, pihak pemerintah akan memberikan peringatan tertulis resmi kepada pihak pelanggar. Tidak hanya peringatan tertulis, pihak pemerintah akan memasukkan pihak pelanggar ke dalam daftar hitam atau blacklist yang akan mendapatkan perhatian khusus ke depannya. Baik, terima kasih Mas Lubi atas penyampaian materinya. Selanjutnya materi yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Tingkatan sanksi selanjutnya yakni sanksi penyegelan. Penyegelan dalam hal ini memiliki fungsi terbatas, yakni hanya menyegel beberapa aktivitas pembuangan limbah secara titik-titik di mana limbah tersebut dibuang. Kemudian selagi sanksi penyegelan diimplementasikan, individu atau perusahaan pelanggar tidak diperkenankan sama sekali untuk membuang limbah, di mana pelanggaran tersebut harus menahan atau menyimpan limbah dari hasil produksinya selama waktu tertentu. Dalam masa sanksi penyegelan, individu atau perusahaan bisa menggunakan jasa atau perusahaan pengolahan limbah yang telah terdaftar dan mendapat izin dari pemerintah terkait.
Kemudian sanksi pencabutan izin. Sanksi ini merupakan kategori sanksi terberat karena sanksi ini diberlakukan bagi pelanggar yang tidak mengindahkan sanksi penyegelan. Pihak pemerintah sepenuhnya akan mencabut izin dan menghentikan seluruh aktivitas produksi yang dilakukan oleh pelanggar. Dan sanksi yang terakhir yaitu sanksi pidana. Bagi individu atau perusahaan yang terus melakukan aktivitas produksi pada sanksi pencabutan izin sebelumnya, pihak pemerintah akan melabelkan aktivitas tersebut sebagai aktivitas ilegal. Karena status ilegal tersebut, pemerintah akan menempuh jalur hukum pidana setelah melaporkan ke pihak polisi. Berdasarkan pada pasal 104 UU PPLH, pelanggar bisa diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimal 3 miliar rupiah. Lebih lanjut lagi, jika aktivitas produksi limbah tersebut dinilai dengan label kesengajaan, terdapat tambahan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal 15 miliar. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangan dan kelebihan pada materi yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.